Baik, akan saya lanjutkan. Wa ma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayini fa fardun ala sabilil kifayati idza qama bihil ba'du fil baldati saqata anil bakin fa illam yakun fil baldati ma yaqumu bihis taraku jami'an fil ma'tham fayajibu 'alal imami ayyamurahum bidzalika wa yujbira ahlal baldati 'ala dzalik. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu seperti sholat jenazah dan lain-lain, itu hukumnya fardu kifayah. Jika suatu daerah sudah ada yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Tapi bila satu daerah tak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk itu berdosa. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyuruh rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Fakila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati ta'ami la budda li kulli wahidin min dhalika wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahayini bimanzilati dawa'i yahtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunaannya pun sewaktu-waktu, pada waktu-waktu tertentu. Wa ilman najumi bimanzilatil mawradi fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u wal harabu min qada'illahi wa qadarihi ghairu mumkin. Sedangkan mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan, dan mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia berbelaka karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang itu dari takdir Tuhan. Fayang bagi likulli muslimin ayang ayastagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillahi ta'ala wa du'ai wa taraddu'i wa qira'atil Qur'an wa shadaqatid dafi'atil lil bala. Oleh karena itu setiap Islam itu seyogyanya mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah, berdoa dan memohon seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Quran dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumu rama ya'rifu bihil qiblat wa awqatas sholati fayuju dzalik. Boleh mempelajari ilmu nujum atau ilmu falak untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Wa amma ta'allumu ilmu tibbi fayujuwazu li'annahu sababun minal asbabi fayuzu tu'allamahu kasyairil asbabi faqad ta'awan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung dan sebagainya, karena Nabi juga pernah berobat. Waqad hukiya anis Syafi'i rahimahullah ta'ala annahu qala al-ilmu ilmani ilmul fikhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdan wa ma wara'a dzalikal bulghatu majalis. Imam Syafi'i rahimahullah
rahimahullah berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Wa ma tafsirul ilmi fa huwa syifatu yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala alaihi, al fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajilil lil ajil. Ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk menafsir atau menyingkap ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna. Dengan ilmu tafsir seseorang mampu mengungkap atau mengetahui maksud ayat-ayat atau Al-Quran tersebut. Dengan ilmu fikih adalah ilmu yang mengetahui hukum-hukum agama secara rinci. Abu Hanifah berkata, ilmu fikih adalah ilmu yang mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Beliau juga berkata, tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan, sedangkan mengamalkannya berarti meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Fayam bagi lil insani ayal alla yaghfula an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fil ulaha wa ukhraha fayastajliba ma yanfa'uha wa yataniba ma yadurruha kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi fayandada ukubah. Na'udzu billahi min syahadihi wa iqabihi. Oleh karena itu, setiap orang Islam itu hendaknya melupakan tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya di dunia dan di akhirat. Maka itu dia harus belajar ilmu yang bermanfaat dan menjauhi ilmu yang tidak berguna, agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min syahadihi wa iqabihi, yang artinya aku berlindung kepada Allah dan dari siksa dan murkanya. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa ahbarun sahihatan masyhuratan lam taghil bi dzikriha kailayatulal kitab. Banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menerangkan keutamaan ilmu, namun tidak saya cantumkan seluruhnya supaya kitab ini tidak terlalu tebal. Yang kedua yaitu, yang pertama tadi yang hakikat ilmu, yang kedua yaitu niat dalam mencari ilmu. Sumala buddalahu minan niyati fi zamani tu'allimil ilmi idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali liqaulihi wa alaihi salatu wassalamu innamal a'malu binniyat, hadisun sahih. Yang artinya kemudian setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, yang artinya semua amal itu tergantung pada niatnya. Rasulullah SAW bersabda, kam min amali yutasawwaru bisurati amali dunya wasiru bi husnin niyati min amalil akhirah, wa kam min amali yutasawwiru bisuratil amalil akhirati thumma yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik atau ikhlas maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Wayam bagi yang wil muta'allimu bi talabil ilmi ridwallahi ta'ala wa darul akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya'ad dini wa
baqa'al islami fa inna baqa'al islami bil ilmi wa la yashihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli wa anshadas syaikhul imamu al-jalu burhanuddini sahibul hidayati syi'ron libadihim. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas, berharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, dan menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain menghidupkan agama dan melestarikan Islam, karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya itu berilmu. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama yang berbunyi, fasadun kabirun alimu mutahattik wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Yang artinya orang-orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Huma fitnatum fil alamina azimatul liman bihima fi dinihi yatamasak. Yang artinya keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Wa yanwiya bihi syukra ala nikmatil akli wa sihatil badani wa la yanwiya bihi ikbalun nasi walas tilaba khutamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan, dan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat, untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Jadi dalam menuntut ilmu itu harus ikhlas, tidak ada niat yang lain atau niat-niat yang berhubungan untuk menyombongkan dirinya sendiri. Qala Muhammad ibnu al-Hasan rahimahullah ta'ala, law kana nasu kulluhum abidi la'aktaktuhum wa tabarru'tu an awwalaihim. Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan diriku dari loyalitas mereka. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qul lama yarghabu fima indan nas ansadana syaikhul imamul ajalul ustadzu Qiyamuddin Hamad bin Ibrahim ibni Ismail As-Safaril Ansari imla'an li Abi Hanifati rahimakumullah ta'ala. Barang siapa dapat merasakan lezat ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka dia tidak akan tertarik dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Asy-Syafar Al-Ansari membacakan syairnya yang berbunyi, man talabal ilmi lil ma'adi faza bifadli minal rasyadi fayali khusrani talibih linali fadli minal ibadi. Artinya siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Jadi syairnya itu sama, intinya menuntut ilmu itu harus dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang nantinya akan diperuntukkan untuk di akhirat, karena itu nanti juga akan mengaruh pada apa yang dipelajarinya atau ilmu yang dipelajarinya, supaya mendapat anugerah kebenaran. Tidak ada seorang pun yang beruntung bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu hanya karena ingin dipuji seorang atau ingin punya kedudukan di masyarakat, di kalangan masyarakat. Jadi pasti rugi seorang yang punya niat seperti itu untuk menuntut ilmu. Begitu syairnya. Inti dari syairnya seperti itu. Allahumma illa
idza talabul jahal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa tanfidhil haqqi wa izazid dini li nafsihi wa hawahu fayajuhu dhalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya anil munkar. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya untuk mendapat kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk melaksanakan kebenaran, serta untuk menegakkan agama, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri dan juga bukan karena keinginan nafsu. Jadi boleh menuntut ilmu dengan niat untuk mendapat kedudukan, akan tetapi tujuannya itu hanya untuk kebenaran, hanya untuk melaksanakan kebenaran atau menegakkan agama Allah, agama yang benar, yaitu kebenaran, agama Islam. Jadi menuntut ilmu tujuannya untuk mendapat kedudukan, tapi kan setelah itu dia menegakkan agama Allah dan bermanfaat atau berdakwah kepada masyarakat. Jadi bermanfaat bagi semua orang, tidak untuk dirinya sendiri. Kalau hanya untuk dirinya sendiri itu tidak boleh. Seperti itu. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkaru fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bijahdin katsirin fala yasrifa ila dunya hakiratil qalilatil faniyati syuru. Hal itu perlu dilakukan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak akan sia-sia. Oleh karena itu dalam mencari ilmu jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana itu. Sesuai dengan syair yang berbunyi ya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha adzallu minad dzalil. Dunia itu lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Tusimu bisyikriha qaumau wa tu'mi. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menulikan dan membutakan. Fahum mutahayyiruna bila dalil. Mereka kebingungan tanpa petunjuk. Seperti itu isi syairnya. Wa yang bagi li ahlil ilmi alla yudillu nafsahu bitama'i fi ghairil matma'a wa yatahar roza amma fihi madzalatul ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadi'a wa tawadu'u bainal takabburi wal madzallatu wal iffatu kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Para ulama juga harus menjaga diri dari hal yang merendahkan martabatnya, harus tawaduk dan tidak tamak pada harta dunia. Ansada Syekh Al-Imamul Ajalu Al-Ustadu Ruknul Islamil Ma'ruf bil adibil muhtari syi'ra li nafsi. Al-Ustad Ruknul Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-Adib. Al-Adib mengalunkan gubah syairnya yang berbunyi inna tawaddu'u min khisalil muttaqi wa bittaqiyu ilal ma'ali yartaki. Tawaddu' adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa, dan dengan sifat tawaddu' orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Wa minal ajaib bi ujbu man huwa jahilu. Yang aneh adalah ujubnya yang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka. Fi halihi ahwas sa'idu amis syaqi, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa yang kembalinya pada hari kiamat kelak. Wal kibriyatu li rabbina sifatum bihi mahsusatun fatajan nabanha wa taki.
Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi adzimu amaimakum wa wasi'u akmamakum wa innama qala dzalika li alla yustahaffa bil ilmi wa ahli. Abu Hanifah berkata, kepada besarkan surban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang-orang yang berilmu tidak diremehkan. Wa yang bagi li talibil ilmi ay yuhassila kitabal wasiyatil lati katabaha Abu Hanifah Yusuf ibni Khalidi Sumti indar ruju'i ila ahlihi yajidu man mayat lubuhu wa kana ustaduna syawul imamu burhanul a'immati Ali ibnu Abi Bakrin qaddasallahu ruhahul azizu amaroni bikitabati indar ruju'i ila baladi wa katabtuhu wa la budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nafsi minhu. Para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid As-Simti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Imam Ali ibn Bakar rahimahullah. Jadi itu tadi yang pasal kedua, selanjutnya yaitu pasal ketiga. Pasal ketiga tentang memilih cara memilih ilmu, memilih guru dan teman belajar serta tekun dalam menimba ilmu. Yang bagi li talibil ilmi ay yahtara min kulli ilmi ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil mal. Para santri harus memilih ilmu pengetahuan yang paling baik atau paling cocok dengan dirinya. Pertama-tama yang perlu dipelajari oleh seluruh santri adalah ilmu yang paling baik dan yang diperlukannya dalam urusan agama pada saat itu. Kemudian baru ilmu-ilmu yang diperlukan pada masa yang akan datang. Wa yuqaddima ilma tauhidi wa ya'rifallahu ta'ala bid-dalili fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana la yakunu athiman bitar kil istidlal. Ilmu tauhid harus didahulukan supaya santri mengetahui sifat-sifat Allah berdasarkan dalil yang otentik, karena imamnya yang taklid tanpa mengetahui dalilnya sekalipun sah menurut pendapat kami, tapi ia berdosa. Wa tarul atiqadunal muhdatsati qala alaikum wal bil atiki wa iyyakum wal muhdatsani wa iyyaka ay antastahila bihadzal jadalil ladzi dhahara ba'da kiradil akabiri minal ulama'i fa innahu yu'bidut taliba anil fiqhi wa yudai'ul umrah wa yurithul wahsyata wal adawata wa huwa min asratis sa'ati wa tifa'il ilmi wal fiqhi kadzalika warada fil hadits. Para santri harus mempelajari ilmunya para ulama salaf. Para ulama berkata, tetaplah kalian pada ilmunya para nabi atau ilmu agama, dan tinggalkanlah ilmu yang baru, tinggalkanlah ilmu debat yang muncul setelah meninggalnya para ulama. Sebab perdebatan akan menjauhkan seorang ilmu dari fikih dan menyanyikan umur, menimbulkan keresahan, permusuhan, dan apabila umat Muhammad SAW sudah suka berbantah-bantahan di antara mereka, itulah tanda yang akan datangnya hari kiamat. Tanda bahwa ilmu fikih semakin menghilang. Menurut hadis Nabi berbunyi amma tiarul ustadi fa yang bagi an yakhtarul al-alama wal awra wal asanna kama tara Abu Hanifah hina idin Muhammad ibn Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Adapun cara memilih guru atau kiai, carilah yang alim, yang bersifat wara, yang lebih tua.
Bagaimana Abu Hanifah memilih Kiai Hamad bin Abi Sulaiman karena beliau mempunyai kriteria atau sifat-sifat tersebut, maka Abu Hanifah mengaji ilmu kepadanya. Abu Hanifah berkata, wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu syaikhan wa quran haliman saburan. Wa qala thabatu inda Hamad ibni Abi Sulaiman fanabatu. Beliau adalah seorang guru yang balhaq, mulia, penyantun, penyabar, dan aku bertahan mengaji kepadanya hingga aku seperti sekarang itu. Abu Hanifah berkata pula, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqandi. Aku pernah mendengar seorang ahli hikmah dari negeri Samarkand berkata, inna wahidan min talabil ilmi syawarani fi talibil ilmi wa kana azama ala dhahabi ila Bukhara li talibil ilmi. Ada salah satu penuntut ilmu bermusyawarah denganku ketika hendak pergi ke Bukhara untuk menuntut ilmu. Wa hakadha yang bagi ay yusawwira fi kulli amri fa inna Allah ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri walam yakun aftanu minhu wa ma'a dhalika umira bil musyawarati wa kana yushawiru ashabu fi jami'il umuri hatta hawaijil baiti. Demikianlah hendaknya setiap pelajar seharusnya bermusyawarah dengan orang alim ketika akan pergi menuntut ilmu atau dalam segala urusan, karena Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW supaya bermusyawarah dalam segala urusan, padahal tiada seorang pun yang lebih pandai dari beliau dalam segala urusan. Beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat, bahkan dalam urusan rumah tangga pun beliau selalu bermusyawarah dengan istrinya. Qala Aliun halakam ru'un an musyrarah. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, tak akan binasa orang-orang yang berunding. Kila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Dikatakan bahwa manusia itu ada 3 macam. Farajulu man lahu ra'yun sa'ibu wa yushawwiru, orang yang benar-benar sempurna. Wa nisfu rajulu man lahu ra'yun sa'ibu walakin la yushawwiru, ay yushawwiru walakin la ra'yatu lahu wala syai'an man la ra'ya lahu wala yushawwiru. Qala Ja'farus Shadiqul li Sufyan Nastawri rahimahumullahu syawwir fi amrika ma'al ladina yakhshawna Allah Ta'ala. Dikatakan bahwa manusia ada 3 macam, yaitu orang yang benar sempurna, orang yang sedang sempurna, dan orang yang tidak sempurna sama sekali. Adapun orang-orang yang benar sempurna ialah orang-orang yang pendapatnya selalu benar dan mau bermusyawarah. Sedangkan orang yang setengah sempurna ialah orang yang pendapatnya benar tapi tidak mau musyawarah. Dan orang yang tidak sempurna sama sekali ialah orang yang pendapatnya salah dan tidak mau bermusyawarah juga. Imam Ja'far Siddiq berkata kepada Sufyan Tsauri, musyawarahkan urusanmu kepada orang yang takut kepada Allah. Wa talabul ilmi min a'lal umuri wa as'abiha fakanal musyawaratu fihi ahamma wa awjab. Mencari ilmu adalah perbuatan yang luhur dan perkara yang sulit, maka bermusyawarah atau meminta nasihat kepada orang alim penting dan suatu keharusan. Qala hakimu idza dhahabta ila Bukhara la taj'al fil ikhtilafi ila al-immati wa kuth syahraini hatta tata'ammala wa tahru ustadan fa innaka idza dhahabta ila alima wa badal bisabak indahu rubbama la yujibuka darsiyatahu fatatrukahu wa tarhabu ila akhra fala barakalaka fit ta'allumi fata'ammal fi syahraini fi ikhtiyaril ustadi wa syawir hatta la tahtaja ila tarkih
wal i'radi anhu fatathbuta indahu hatta yakuna ta'allumak mubarakan wa tafaka bi ilmik kathiran. Orang bijak atau orang ahli dari negeri Samarkand berkata, jika kamu ingin mengaji ke negeri Bukhara, maka janganlah tergesa-gesa memilih guru, tapi menetaplah selama 2 bulan hingga kamu berpikir untuk memilih guru. Karena bila kamu langsung belajar kepada seorang alim, maka kadang-kadang cara mengajarnya kurang enak menurutmu, kemudian kamu tinggalkan dan pindah kepada orang alim yang lain, maka belajarmu tidak akan diberkati oleh karena itu selama 2 bulan itu kamu harus berpikir untuk memilih guru, supaya kamu tidak meninggalkan seorang guru dan supaya betah bersamanya hingga selesai. Dengan demikian belajar dan ilmumu diberkati. Walam anna sabra wa thabata aslun kabirun fi jami'il umri walakin lahu azizun kama qila syi'rah likul. Kemudian ketahuilah bahwa kesabaran dan ketabahan atau ketekunan adalah pokok dari segala urusan, tapi jarang sekali orang yang mempunyai sifat tersebut. Bagaimana kata sebuah syair yang artinya yang berbunyi likulli ila sya'mil ula harakatu walakin azizun fi rijali thabatu. Setiap orang yang pasti mempunyai hasrat memperoleh kedudukan atau martabat yang mulia, namun jarang sekali orang yang mempunyai sifat sabar, tabah, tekun dan ulet. Kila, ada yang berkata, as-saja'atu sabrun sa'atin fayambaghi lit-talibil ilmi an yathbuta wa yasbiru ala ustadin wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtara wa ala fannin hatta la yastaghila bi fannin akhara qabla ayyu yudkinal awwala wa ala baladin hatta la yang kila ilal baladi ahru min ghairi darurati fa inna dhalika kullahu yufarriqul umura wa yusghilul qalba wa yudayyi'ul awqata wa yudhil muallim. Dia berkata bahwa keberanian adalah kesabaran menghadapi kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, seorang santri harus berani bertahan dan bersabar dalam mengaji kepada seorang guru, dalam membaca sebuah kitab tidak meninggalkannya sebelum tamat atau selesai, tidak pindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain, dari satu ilmu ke ilmu yang lain padahal ilmu yang pelajari belum ia kuasai. Juga tidak pindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain supaya waktunya tidak terbuang sia-sia. Wayam bagi yasbiru amma turidul nafsuhu hawahu. Seorang santri tidak boleh menuruti keinginan hawa nafsu, seperti kata sebuah syair, innal hawa lahuwal hawanu bi ainihi masyari'u kulli hawa saghiru hawan. Sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya. Barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, maka berarti ia terkalahkan oleh kehinaan. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati kila haza khazainul muna 'ala qanatiril mihani wa sittu wa kila innahu li ali ibni abi talibi karamallah wajah. Seorang santri harus tabah menghadapi ujian dan cobaan, sebab ada orang yang mengatakan bahwa gudang ilmu itu selalu diliputi dengan cobaan dan ujian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, alala tanalul ilma illa bisyitatin saumbika majmu'iha bibayan. Tahuilah kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal 6 perkara. Dukain wa hirsin wa istibarin wa bulgodin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Cerdas, semangat, bersabar, memiliki akal petunjuk atau bimbingan guru dan waktu yang lama. Wa ammah tiaru
syariki fayambagi ayyah tarul mujidda wal wara'a wa sahibat ay mustaqim wal mutafahim wa yafiru minal kaslani wal mu'attili wal mithori wal mufsidi wal fattani. Seorang santri harus memilih atau berteman dengan seorang yang tekun belajar, bersifat warok dan berwatak istiqomah, dan orang yang suka memahami ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan ia harus menjauhi teman-teman yang malas, banyak bicara, dan suka merusak dan suka memfitnah. Seorang penyair berkata, Anil mar'i la tas'al wasab wabsir qarinahu fa innal qarina bil muqari niyakatadi fa in kana dha syarin fajannibu syur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Artinya jangan bertanya tentang kelakuan seseorang, tapi lihatlah siapa temannya, karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Kalau temanmu berbudi buruk, maka menjauhlah segera, dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya, tentu kau akan mendapatkan petunjuk. Dan ada syair juga yang berbunyi, la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadin akhara yafsudu ad wal balidi ilal jalidi syari'ah kal jamri yudau fi ramadi fayahmudu. Ada syair yang berbunyi, jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan pemalas dalam segala tingkah lakunya, karena orang yang baik akan menjadi rusak karena kerusakan temannya. Karena penularan orang bodoh kepada orang pintar sangatlah cepat, seperti bara api yang diletakkan di dalam abu, maka ia akan padam. Begitu pula orang pintar, kalau ia bergaul dengan orang bodoh, lama-lama akan menjadi bodoh. Penjelasan syairnya seperti itu. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala fitratil islami illa anna abawahu yuhawidanihi wa yunashirani wa yumajjisani. Muhammad SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yuqalu fil hikmati bil farisi. Ya, ada kata-kata hikmah berbahasa Parsi yang artinya, yang berbunyi ya robat bat turbuda zama ribat. Teman yang jahat itu lebih baik daripada ular berbisa. Bihaqidza di bagillahi somad, karena teman yang jahat itu akan menjerumuskan Anda ke neraka jahim. Ya robat arot tarsiya jahim, karena teman yang jahat itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka jahim. Ya roniku kirota yabi naim, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena ia akan menyampaikan Anda masuk surga. In kunta tabu'il ilma min ahlihi aw syahidan yuhabbiru ghaibi fa'tabiril ardi bi asma'iha wa'tabiril sahiba bis sahib. Seorang penyair berkata, jika kamu belajar ilmu kepada orang yang berilmu atau mencari saksi
yang akan memberitahu apa-apa yang belum kamu ketahui, maka ambillah pelajaran dari bumi beserta nama-namanya dan perhatikan orang yang akan kamu jadikan sahabat, dengan siapa ia bergaul. Jadi itulah pasal tentang mencari ilmu, mencari guru, dan mencari teman, serta ketekunan dalam menuntut ilmu. Jadi mencari ilmu itu tidak sembarang ilmu, dan mencari guru tidak sembarang guru, dan mencari teman itu harus juga tidak sembarang teman. Harus mencari teman yang membuat kita selalu dalam kebaikan, selalu dalam kebenaran. Yang disebutkan tadi bahwa sepintar-pintarnya Anda, jika Anda memilih teman yang salah, maka salah juga Anda. Seperti itu. Mungkin itu dapat yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.